Shalom Bapak-Bapak sekalian, selamat bertemu kembali di dalam Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Sekarang kita akan belajar pada pelajaran 12 Triwulan 3 tahun 2020 di bawah judul Hidup dalam Kebenaran. Sebuah mangga yang berkulit kekuningan tanda matang ketika dimakan ternyata rasanya asam, pantaskah disebut sebagai mangga yang manis? Ungkapan yang menggambarkan apabila seseorang disebut sebagai beriman benar, tetapi ternyata perbuatannya penuh dengan rupa-rupa kejahatan, apakah juga sungguh dia memiliki iman yang benar? Satu pelajaran yang akan kita dalami pada saat ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam mendidik seseorang sehingga orang itu menjadi orang yang mempunyai rohani dewasa dan siap melaksanakan pekerjaan pelayanan Tuhan. Kita sudah mempelajari bagaimana Paulus memuridkan Timotius dan Tikhikus. Dan sekarang tokoh yang kita jadikan sentral pelajaran pada kali ini adalah Paulus dan Titus. Di dalam hubungan Titus dan Paulus ini, Titus adalah seorang murid Paulus yang berasal dari Yunani dan bertobat karena diinjili atau diberi ajaran Injil oleh Paulus, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Sebelum ditugaskan ke Kreta, Paulus sudah mendidik Titus juga bagaimana caranya mengabarkan Injil ini kepada orang lain. Jadi Paulus mengajarkan atau menanamkan kebenaran Injil kepada Titus. Di samping itu juga dia mengajarkan seluk-beluk cara menyampaikan pelajaran itu. Sehingga Titus menjadi pemuda yang memiliki kedewasaan rohani dan bertumbuh di dalam iman yang sehat serta cakap melaksanakan pelayanan. Ada dua hal yang jadi topik Paulus dalam mengajar Titus. Menjadi orang yang benar sesuai dengan ajaran Yesus Kristus melalui pelajaran Alkitab, juga mempunyai kemampuan untuk menyampaikan pelajaran itu kepada orang lain. Hasil dari pemuridan Paulus. Sehingga kita bisa melihat dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita laksanakan, dan sekarang Titus dan anak rohani Paulus yang lain akhirnya menjadi penolong dan pendamping Paulus di dalam pelayanan. Karena sudah mempunyai dua bekal tadi itu. Mempunyai rohani yang dewasa dan memiliki kemampuan untuk melakukan pelayanan. Sehingga akhirnya mereka menjadi pemimpin-pemimpin di dalam jemaat yang diandalkan untuk meneruskan ajaran-ajaran yang sehat berdasarkan Alkitab. Dari sini kita bisa melihat di dalam penerapannya bahwa pemimpin yang sukses, salah satu cirinya adalah dapat menciptakan kader penerus melalui pemuridan. Pemimpin yang kita jadikan contoh adalah Paulus, guru atau tokoh ulama, murid Tuhan Yesus yang mampu menciptakan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pelayanan berdasarkan atau melakukan pelayanan dan mengajarkan kebenaran rohani
mengenai Tuhan Yesus Kristus yang didasarkan kepada Alkitab. Dalam masa kini, kegiatan pemuritan ini harus terus dapat dilaksanakan di lingkungan persekutuan gereja, seperti gereja kita. Sehingga semakin banyak atau akan semakin banyak anggota gereja yang dapat hidup dalam kebenaran iman berdasarkan Alkitab dan juga siap mengajarkan kebenaran itu kepada orang lain. Demikian juga kita, saya, Bapak sekalian. Kita sudah mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar banyak mengenai Alkitab. Kita sudah mendapatkan informasi yang cukup lengkap mengenai ajaran Kristen. Sekarang kita harus mampu menjadi seperti Titus, mengabarkan kebenaran Alkitab itu kepada orang lain. Tetapi di dalam kenyataannya banyak dari kita yang masih ragu-ragu, mempunyai kebimbangan di dalam melakukan itu karena merasa belum lengkap. Nah, sesuai dalam buku pelajaran kita, kalau Bapak Ibu melihat di sana, di sini ada satu pertanyaan dari penulis buku ini mengatakan demikian. Kira-kira di dalam menjadi seperti Titus, ajaran iman Kristen yang perlu saya dalami adalah, nah kalau Bapak Ibu mempunyai kebimbangan, pasti punya catatan, merasa lemahnya di mana. Pertanyaan nomor 1 ini mungkin perlu Bapak Ibu, Bapak-bapak jawab. Ajaran iman Kristen yang perlu saya dalami adalah, itu dari sisi substansi mengenai pelajaran Alkitab. Yang kedua, agar lebih baik lagi di dalam pelayanan yang perlu saya untuk dilatih adalah, nah ini jawaban Bapak Ibu ini Bapak-bapak ini akan menjadi bahan bagi gereja untuk mungkin dapat merancang kegiatan di masa yang akan datang, untuk bisa menyiapkan bapak-bapak sekalian menjadi orang-orang yang seperti Titus. Memiliki kedewasaan rohani, memiliki kemampuan untuk pelayanan, sehingga dapat mengajarkan ajaran yang sehat dan benar kepada generasi-generasi yang lebih muda. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, mengikuti dan mengajarkan ajaran yang sehat dan benar. Ini satu hal yang tidak mudah, apalagi zaman sekarang, Bapak-bapak Ibu sekalian. Informasi mengenai apapun dapat diperoleh oleh siapapun, asal ada 2 hal yang ada di dalam genggaman tangan mereka, yaitu gadget dan internet. Zaman kecil kita nggak ada yang kayak gitu. Sehingga kita sambil duduk manis di sebuah ruangan atau dimanapun kita suka, kita tinggal klik mencari informasi yang kita inginkan, dan tiba-tiba sudah muncul di layar dan kita mendapatkan informasi itu sangat-sangat cepat dalam hitungan sepersekian detik. Cuma ya kita harus hati-hati atau mengetahui kelemahannya, bahwa di dalam internet itu, di dalam melalui Google Search Engine yang kita kenal, kita bisa mencari ajaran-ajaran yang sehat dan benar, tetapi sekaligus kita juga bisa mendapatkan ajaran yang tidak sehat dan tidak benar. Apa saja. Nah, sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus mampu untuk mengajarkan ajaran sehat dan benar ini, yaitu yang berdasarkan pada Alkitab, agar terhindar dari ajaran-ajaran palsu atau ajaran-ajaran tidak sehat dan tidak benar. Karena Alkitablah satu-satunya sumber informasi yang pantas kita pakai, pantas kita gunakan
karena memang itu adalah firman Tuhan sendiri. Bapak-bapak sekalian, sebagai orang-orang yang memiliki kedewasaan rohani, sebagai pemimpin jemaat, haruslah memiliki kehidupan rohani yang layak diteladani. Seperti kita yang sudah merasa lama menjadi orang Kristen, yang sudah merasa memiliki keimanan yang lebih dewasa, kita harus layak menjadi teladan. Dan dari keteladanan itulah kita bisa mengajarkan ajaran yang sehat kepada jemaat, kepada anak-anak yang atau orang-orang yang lebih muda, dan bisa menegur kalau ada ajaran-ajaran yang palsu atau yang tidak sehat itu. Bapak-bapak sekalian, di dalam buku pelajaran di sini kita akan bisa melihat bahwa pokok-pokok ajaran yang sehat itu adalah terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, ajaran tentang beriman kepada Yesus Kristus dengan disertai pertobatan dengan meninggalkan segala kefasikan. Pelajaran yang sehat didasarkan kepada Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Yang kedua, yaitu keselamatan hidup kekal adalah anugerah Allah bagi setiap orang beriman kepada Yesus Kristus. Titus pasal 3 ayat 4 sampai dengan 7. Dan yang ketiga, pokok ajaran yang sehat yang perlu kita teladankan kepada atau kita ajarkan kepada orang-orang yang lebih muda adalah iman yang benar membuahkan kehidupan yang saleh dan penuh kebajikan. Titus pasal 1 ayat 16. Bapak-bapak sekalian, berdasarkan dasar ajaran sehat itu, kita akan bisa melihat bahwa di dalam bersekutu di gereja, jemaat memiliki hak dan kewajiban yang sama, hidup secara bertanggung jawab. Jemaat harus tertib dengan peran dan perilakunya sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Seperti yang sudah kita ungkapkan di awal pelajaran ini tadi, iman dan kerohanian seseorang dapat dilihat dari bagaimana cara hidupnya. Mohon dikenal dari buahnya. Ungkapan yang menurut saya cocok dengan apa yang dimaksud di dalam statement ini. Iman dan kerohanian seseorang dapat dilihat dari bagaimana cara hidupnya. Oleh karena itu, jemaat yang lebih dewasa hendaknya memiliki praktek iman yang dapat diteladani oleh generasi yang lebih muda. Kita sebagai orang-orang yang lebih tua dari sisi usia dan merasa sudah memiliki keimanan yang lebih dewasa dari orang-orang lain, mari kita mencoba untuk menjadi teladan bagi mereka yang lebih muda dari kita. Sebagai penerapannya, Bapak-bapak sekalian, setelah seseorang bertobat dan beriman kepada Yesus Kristus, ia perlu bertumbuh menjadi orang yang dewasa rohani, memahami seluk-beluk ajaran Kristen, kemudian setelah diperlengkapi dan dengan kemampuan untuk menyampaikan pelajaran itu kepada orang lain, maka seseorang itu harus dilibatkan di dalam pelayanan, harus terlibat di dalam pelayanan. Itu amanat yang disampaikan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, jadi setelah menjadi murid Tuhan Yesus sekian lama, maka
perlu kita pikirkan untuk bisa menjadi seperti Titus tadi. Kalau Bapak Ibu sudah bertobat dan beriman kepada Yesus Kristus, sudah belajar Alkitab sekian lama, sudah beberapa kali diajari caranya menyampaikan pengajaran kepada orang lain, mari kita sekarang siap sedia untuk memberikan atau melaksanakan tugas pemuridan ini kepada orang-orang yang lebih muda. Apakah terjadi secara langsung antara guru dan murid? Mungkin tidak seperti itu. Di dalam kehidupan perilaku kita sehari-hari, kita ini menjadi tontonan orang, atau perilaku kita ditonton, dilihat, diamati oleh setiap orang, baik yang lebih muda maupun bahkan orang-orang yang tidak mempunyai kesepahaman keyakinan dengan kita. Oleh karena itu, tunjukkanlah iman yang sudah kita miliki itu di dalam perilaku kita, sehingga itu akan menjadikan kita seorang guru tidak langsung kepada setiap orang yang melihatnya. Kalau sudah meningkat kemampuan kita seperti yang dialami oleh Titus tadi, maka kita harus berani terlibat di dalam pelayanan gereja. Jangan ragu-ragu untuk berkata kepada pendeta-pendeta, saya siap menjadi guru sekolah minggu. Silakan dipilih kelasnya. Sesuaikan kemampuan kita untuk mengajarkan ini kepada orang-orang lain melalui kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kita. Bapak sekalian, di dalam bagian kedua ini juga ada beberapa pertanyaan setelah kita mempelajari apa yang sudah dilakukan yang sudah kita bahas bersama berkaitan dengan hubungan antara Paulus dengan Titus tadi. Yang pertama, bagaimanakah cara hidup yang sehat untuk pria dewasa? Silakan nanti Bapak menjawab melalui WA Group. Yang kedua, bagaimanakah cara hidup yang sehat untuk wanita dewasa? Yang ketiga, apakah yang harus saya lakukan? Yang ketiga, apakah yang harus dilakukan Titus kepada jemaat yang muda? Kemudian yang keempat, bagaimana cara hidup hamba atau dalam kurung karyawan agar ajaran iman Kristen menjadi kesaksian yang baik? 4 pertanyaan yang bisa dijadikan bahasan kita di dalam diskusi pelajaran yang ke-12 ini. Kiranya Tuhan memberkati. Saya menunggu respon Bapak di dalam WA Group kita. Mari jangan ragu-ragu untuk saling sharing, supaya kita bukan saling serang, tapi saling sharing untuk dapat mendapatkan berkat yang lebih banyak dari Tuhan. Shalom, selamat bertemu di pelajaran yang ke-13. Tuhan memberkati.